Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang kembali kita berjumpa di dalam renungan pagi. Dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi yang indah, hari yang baru. Kami boleh menikmati udara yang segar. Ini semua bukti cinta kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Kami rindu Tuhan dibentuk dan diubahkan. Karena setiap perkataan-Mu akan memberikan kami tuntunan arahan, sehingga hidup kami makin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar sampaikan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi dan menolongnya. Kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kita masih bisa berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari pagi ini saya mengajak setiap kita belajar di dalam surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 dengan tema jangan egois. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, ini menjadi sebuah peringatan, sekaligus menjadi sebuah awasan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Sebab di mana ada yang namanya mementingkan diri sendiri, maka akan terjadi yaitu kekacauan dan perbuatan yang jahat. Orang yang mementingkan diri sendiri seringkali hanya berpikir untuk dirinya sendiri, karena mereka berpusat kepada dirinya dan mereka lebih mementingkan untuk dirinya sendiri demi kepentingannya dirinya sendiri dan mengorbankan orang lain. Saudara, ini sungguh perbuatan yang sangat tidak terpuji. Bahkan Tuhan pasti tidak berkenan atas tindakan-tindakan yang seperti ini. Ini terjadi di sebuah sekolah agama di India Utara, saudara. Tepatnya pada tanggal 4 Februari tahun 2000. Ada 3 murid di sekolah agama. Mereka menggantung temannya di sebuah pohon. Ini sungguh perbuatan yang sangat menggila. Ini benar-benar tindakan yang konyol, saudara. Mereka berharap dengan aksi ini, maka sekolah akan memberikan liburan selama 1 bulan untuk berduka cita. Jelas hal ini tidak masuk di akal. Namun ini terjadi Bapak Ibu. Inilah yang namanya mementingkan diri sendiri. Inilah yang namanya egois, saudara. Dan hal ini seringkali tanpa sadar, kita sebagai anak-anak Tuhan harus pagi ini benar-benar berhati-hati. Kenapa? Karena hal ini benar-benar mengorbankan orang lain. Saudara, berapa banyak di dunia bisnis kita mendengar ada banyak terjadi sebuah tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri. Mereka rela melakukan segala macam perbuatan-perbuatan untuk menjatuhkan lawan, untuk mencari kepentingan dirinya sendiri, dan mengorbankan khalayak umum, mengorbankan orang lain. Sehingga kita tahu bersama-sama ada penipuan online, ada yang namanya penggelapan uang, ada yang namanya korupsi di mana-mana terjadi, dan ini merupakan bentuk kepentingan diri sendiri. Bahkan di dunia pekerjaan, untuk sebuah karir, sebuah jabatan, sebuah posisi,
Banyak orang melakukan tindakan egois. Mereka mementingkan dirinya sendiri untuk mencapai apa yang menjadi harapan mereka, tetapi dengan cara-cara yang tidak terpuji. Mereka sikut sana, sikut sini, mereka cari muka, mereka menjatuhkan lawan, mereka menjatuhkan rekan pekerjaan mereka. Dan kita tahu bersama-sama, orang-orang seperti ini tertawa di atas penderitaan orang lain. Mereka bersuka cita di atas kesengsaraan orang lain. Saudara, ini terjadi di dunia pekerjaan. Bahkan bukan saja di dunia pekerjaan, di dunia bisnis, tetapi di dunia pelayanan pun. Perkara-perkara seperti ini juga terjadi. Untuk mencari yang namanya nama, untuk mencari yang namanya sebuah posisi, untuk mencari yang namanya sebuah kita ingin mencari nama, mencari pujian, mencari kelompok untuk kepentingan kita sendiri. Maka orang rela melakukan segala macam cara. Ada tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Mereka memfitnah orang lain, menggosipkan hal-hal yang tidak patut. Dan sebetulnya itu semua adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Saudara, hati-hati apa yang namanya mementingkan diri sendiri. Karena ini dimulai dari hati kita. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ diawali dari hati kita. Maka tanpa sadar, ketika kita membiarkan diri kita hanyut dan diri kita terus mengikuti keinginan-keinginan yang seperti ini, maka itu akan sangat berdampak dan mengakibatkan perkara yang negatif. Ada kekacauan, ada perpecahan, ada keretakan, ada yang namanya perbuatan yang jahat. Saudara, gereja bisa pecah karena ada orang yang mementingkan dirinya sendiri. Hati-hati. Dunia bisa meratap karena adanya hal-hal yang jahat terjadi. Saudara, inilah akhir zaman. Mari kita harus waspada. Mari kita harus belajar dari semua peristiwa demi peristiwa. Bijaklah dan mari kita harus waspada dengan diri kita sendiri. Agar kita tidak menjadi pribadi yang egois. Saudara, rumah tangga bisa kacau. Rumah tangga bisa hancur. Karena adanya apa? Kepentingan diri sendiri. Suami yang egois. Istri yang egois. Anak-anak menjadi korban. Ini semua adalah bentuk hal-hal yang saya sebut sebagai tindakan egois. Mari hari ini milikilah kasih. Belajarlah melihat kepentingan orang lain dan bukan kepentingan diri sendiri. Orang yang bijak adalah orang yang bisa melihat kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan dirinya sendiri. Biarlah hari ini kita lebih waspada, lebih hati-hati, dan ingat, jangan mementingkan diri kita sendiri. Ingat, jangan sampai kita mengorbankan orang lain. Orang bijak akan senantiasa mengatur setiap langkahnya, mengatur setiap jalan hidupnya, dan berhati-hati di dalam mengambil sebuah keputusan. Sebab itu semua akan memiliki sebuah dampak. Kalau kita melakukan perkara yang baik, pasti dampaknya baik. Tapi kalau kita melakukan perkara yang salah, maka dampaknya pasti akan negatif dan tidak akan menjadi berkat. Puji Tuhan, kiranya pagi ini kita selalu bersandar kepada Tuhan
kita semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik lagi. Selamat bekerja, selamat menikmati hari ini, dan Tuhan menyertai setiap kita. Shalom.